lokasi wisata alun-alun Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di alun-alun Kota Batu. Halo warga Kota Batu, mahasiswa khususnya. Ya. Sebentar lagi kita punya presiden baru. Ya. Kurang beberapa hari lagi. Pastinya bupati wali kota ya yang cerdas itu harus copy paste sama calon presiden kita. Dalam hal apa? Dalam hal komitmennya tentang korupsi. Ya. Untuk itu kami ingatkan kepada warga masyarakat Malang Raya, ya, jangan sampai kita salah pilih. Ya. Jadi ada beberapa kandidat yang berbau korupsi, ya jangan dipilih. Biarkan ganteng, biarkan cantik, nggak usah dicoblos. Ya, jadi saya kira masih segar ya dalam ingatan kita ya. Jadi jangan sampai sejarah yang memalukan ya itu akan terulang lagi. Malang Raya itu kan pernah ya, bupati wali kotanya nyungsep semua. Ya, nyungsep semua. Nah dari situlah ya, jangan sampai kita salah pilih menentukan bupati wali kota. Pokoknya calon-calon yang berbau korup jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Ya, ada alternatif lain, Mas Yan. Ya kan? Biar kita nggak menyesal selama 5 tahun ke depan. Dan jelas kami berharap ya dengan konten saya di Batu ini ya, kami pingin ya adik-adik mahasiswa yang ada di Batu ya, baik yang sudah lulus atau yang masih kuliah, mari kita bikin forum ya, mari kita bikin forum ya, bagaimana kita seorang mahasiswa itu atau seorang alumnus perguruan tinggi yang ada di Malang bikin forum ya, bikin forum ya, bagaimana upaya kita berkontribusi kepada pemerintahan. Contohnya ya kontribusi tentang pemerintahan yang bersih dari korup. Yang kalau nggak bersih-bersih banget deh ya, tapi ada komitmen pemberantasan korupsi. Saya mantan pegawai guys ya, jadi saya tahu lah ya. Jadi gamanya pemerintahan selama ini itu gamanya korupsi yang terus menjadi budaya ya, hentikan ya. Jadi yang selama ini bupati wali kota yang memberlakukan dana taktis ya di dalam memimpin ya. Nah ini ya semoga jangan diulang lagi lah ya. Kasihan ya. Jadi staf-staf yang ada di bawah jadi korban. Hanya emang yang paling nyaman, paling aman itu tadi ya, kayak anak buah ya. Terus nyekrap proyek ya. Nah dari situlah ya, jadi di saat Bapak Prabowo Subianto itu berkomitmen tentang pemberantasan korupsi ya, bupati wali kota yang cerdas itu otomatis copy paste. Dia juga berkomitmen memberantas korupsi ya. Nah, dengan cara apa ya, paling tidak kita mulai cerdas ya, memilih calon-calon yang sama sekali tidak berbau korup ya. Itu yang harus kita pilih. Pertama itu ya. Dan yang kedua ya, sekarang ini kan kemajuan teknologi ini kan sudah luar biasa guys ya. Tapi kemajuan teknologi yang luar biasa tadi
banyak informasi yang menyesatkan ya, banyak informasi yang nggak jelas ya. Jadi yang namanya rujukan informasi bagi masyarakat itu di mana itu nggak jelas. Ya. Sehingga dari sini kemanfaatan teknologi ini kemangnya kurang ada optimalisasi dari pemerintah. Nah, dari situ kami dari Warisbi ya, di saat calon bupati wali kota berkomitmen anti korup, ya, bagaimana penerapan teknologi informasi ini? Ya. Saya contohkan, misalkan kita bikin rumah YouTube, ya. Jadi konsepnya rumah YouTube itu membuat ruang publik di bawah. Ya. Jadi rumah YouTube itu coveragenya 1 RW. Jadi 1 RW 1 channel YouTube. Ya. Bagaimana rumah YouTube di setiap RW tadi itu menjadi ruang publik paling bawah, sekaligus fasilitasi dari pemerintah ya kaitannya dengan informasi. Nah, jadi informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah informasi yang di-share di rumah YouTube tadi. Ya, misalkan kaitannya dengan pelayanan, ya, kaitannya dengan hal-hal yang masyarakat harus tahu, kaitannya dengan undang-undang yang baru dan lain sebagainya di situ. Ya. Juga di saat pemerintah betul-betul komitmen mengoptimalkan ya teknologi informasi ini ya, masing-masing dinas bikin rumah YouTube juga agar masyarakat itu tahu ada program apa saja, ya, ada anggaran berapa di sana, ya. Nah, sehingga dari sini pemerintah memberikan ruang, memberikan peluang ya masyarakat untuk proaktif. Nah, di saat pemerintah ini nggak pernah membuka adanya sebuah keran keterbukaan informasi ya. Jadi masyarakat itu mau berpartisipasi lewat mana? Ya enggak? Tapi kalau pemerintah sudah membuka ya, sudah ada komitmen ya. Bagaimana akal sehat, akal waras, akal cerdas itu diberikan porsi ya. Sehingga masyarakat itu berpotensi ya. Yang punya kemampuan, yang punya keahlian. Maaf ya, ada iklan lewat. Kembali lagi katanya dengan rumah YouTube. Seperti yang saya ketahui di Batu ini masing-masing desa sudah ada TV channel YouTube, sudah ada yang difungsikan sebagai TV channel desa. Ya. Tapi di saat konten yang diunggah itu sifatnya itu konten kreator ya, itu menurut saya respon masyarakat kurang. Ya. Saya khawatir justru nanti akan mati YouTube itu karena nggak adanya respon ya. Seperti yang kita ketahui di semua desa ya se-Malang Raya ini dulu sudah diberlakukan adanya web design ya. Tapi kepada kenyataannya hanya diunggah sekali ya, banyak yang tidak berfungsi. Nah dari situlah ya saya menyoroti keberadaan rumah YouTube berada di masing-masing RW tadi. Harapan saya bagaimana sih menerjemahkan rukun warga di zaman teknologi ini ya, sehingga satu RW tadi bisa saling mengetahui ada apa saja, potensi apa aja ya. Misalkan ada transaksi, misalkan info jual beli atau apa di rumah YouTube itu. Ya. Sehingga bagaimana rumah YouTube ini betul-betul menjadi tontonan warga ya. Ada misalkan ada warga yang ulang tahun diunggah, ono pengajian, ono akikoh, ono kitanan, ono ulang tahun, mantenan, hajatan, tampilan budaya, kerja bakti di up semua. Nah, jadi liputan tanpa edit itu maksud saya biar masyarakat itu mampu menginformasikan yang positif-positif tadi. Ya, mungkin itu guys ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.